wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang perbedaan apa itu cuaca dan iklim. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dengan saya sendiri, nama Revi Hadisa Rahma dengan NIM 21045020. Saya Halimatus Syadiah dengan NIM 21045082. Saya Muhammad Zikra dengan NIM 21045087. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang apa itu cuaca dan iklim. Oke teman-teman, sebelum kita membahas apa itu cuaca dan iklim, sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman semua, bagaimana sih kondisi cuaca di sekitar teman-teman semua? Apakah hujan, berawan, ataupun terang? Pastikan jika teman-teman semua ingin mengamatinya, pastikan teman-teman semua melihat ke arah luar ruangan dan melihat ke arah langit. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu cuaca dan iklim? Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Kondisi cuaca bisa berubah dalam waktu yang singkat. Suhu dan kelembapan udara yang berbeda menyebabkan perbedaan cuaca di berbagai daerah. Adapun ilmu yang mempelajari tentang cuaca dinamakan dengan meteorologi. Kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah disebut dengan iklim. Perhitungan iklim dilakukan selama 11 hingga 30 tahun. Iklim dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi suatu wilayah. Artinya, perbedaan iklim di suatu daerah dipengaruhi oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di bumi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu perbedaan cuaca dan iklim. Tentu saja cuaca dan iklim ini memiliki perbedaan. Yang pertama kita akan membahas yaitu perbedaan cuaca. Yang pertama, cakupan wilayah cuaca ini lebih sempit dan terbatas. Yang kedua yaitu waktu pengamatan cuaca biasa dilakukan dalam waktu 24 jam. Yang ketiga, sifatnya cepat berubah dan tidak stabil. Dan yang keempat yaitu prediksinya mudah dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan iklim. Yang pertama, cakupan wilayah dan pengamatan iklim lebih luas. Yang kedua, pengamatan iklim membutuhkan waktu sekitar 11 hingga 30 tahun. Dan yang ketiga, bersifat stabil dan tidak mudah dan sulit berubah. Dan yang terakhir yaitu perhatikan iklim sulit untuk dilakukan. Berikut kita akan membahas tentang unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim sangat berkaitan satu sama lain. Cuaca memiliki 7 unsur yang sama, yaitu yang pertama cahaya matahari. Matahari memancarkan sinarnya ke seluruh pelosok bumi. Kegiatan rotasi dan revolusi bumi akan memengaruhi cuaca dan iklim. Karena secara bergantian, tiap daerah akan menerima cahaya matahari dalam satu waktu dan kapasitas yang berbeda, sehingga berpengaruh pada iklim dan cuaca. Yang kedua adalah suhu. Disebut juga temperatur udara. Adalah derajat panas dari aktivitas molekul dan atmosfer atau udara yang timbul karena radiasi panas matahari yang diterima bumi. Tingkat penerimaan panas tersebut mengakibatkan perbedaan suhu di tiap daerah. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perubahan suhu di suatu wilayah. Perbedaan suhu di bumi mengakibatkan perubahan tekanan udara yang menyebabkan terjadinya angin. Yang keempat adalah awan. Merupakan unsur cuaca dan iklim berupa titik-titik air atau kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Udara dari permukaan bumi yang naik akan menjadi dingin sehingga menambah kelembapan udara. Ketika mencapai titik jenuh dengan air, udara akan berubah menjadi awan dengan ketinggian tertentu. Yang kelima adalah kelembapan udara. Merupakan jumlah uap air yang ada di udara. Kelembapan ini memengaruhi pengendapan air dalam udara yang bisa berbentuk awan, kabut, embun, serta hujan. Yang keenam adalah curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas hujan di suatu daerah. Proses terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber air, seperti sumur, sungai, danau, laut, samudera, dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah listrik di udara. Merupakan energi listrik yang ada di atmosfer karena fenomena alam, seperti petir atau kilat yang bersumber dari hujan badai, sehingga mengakibatkan terjadinya gesekan di atmosfer.
Perubahan dan perbedaan cuaca atau iklim disebabkan oleh pengendali cuaca atau iklim, yaitu yang pertama ketinggian tempat, yang kedua lintang, yang ketiga penyebaran daratan dan perairan, yang keempat daerah-daerah tekanan tinggi dan rendah, yang kelima arus-arus laut, yang keenam gangguan-gangguan atmosfer, yang ketujuh satu atau lebih unsur cuaca dan iklim. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis cuaca. Beberapa jenis-jenis cuaca yaitu yang pertama cuaca cerah. Ditandai dengan sinar matahari yang terlihat jelas dan terang. Meski begitu, cuaca tidak akan terasa panas. Cuaca cerah diiringi udara yang berhembus pelan. Yang kedua, cuaca panas. Biasanya terjadi saat musim kemarau. Cuaca panas ditandai dengan sinar matahari yang bersinar terang di siang hari. Yang ketiga, cuaca berawan. Terjadi ketika matahari tertutup oleh sekumpul awan yang mendung. Ketika matahari tertutup awan, kondisi udara menjadi tidak terlalu panas dan langit lebih gelap. Yang keempat, cuaca dingin. Saat cuaca dingin, kelembapan akan meningkat dan angin akan bertiup lebih kencang. Suhu udara cenderung lebih rendah. Yang kelima, cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi akibat pengaruh dari peningkatan uap air di udara karena pemanasan dari sinar matahari. Yang keenam, cuaca berangin. Ditandai dengan udara yang bergerak lebih cepat. Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak berawan dan suhu lebih rendah. Yang ketujuh, cuaca bersalju. Salju merupakan air atmosfer yang membeku dan jatuh ke tanah. Salju terjadi ketika suhu udara turun sehingga mencapai 0 derajat Celcius. Berikut kita akan membahas tentang jenis-jenis iklim. Ada beberapa jenis iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Daerah beriklim tropis memiliki suhu rata-rata tiap bulan di atas 18 derajat Celcius. Terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa, seperti Indonesia. Iklim ini tidak memiliki musim dingin, curah hujan tahunan tinggi, dan memiliki tingkat penguapan rata-rata tahunan. Yang kedua, iklim subtropis. Daerah dengan iklim subtropis memiliki suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah beriklim tropis. Misalnya kawasan Mediterania seperti Yunani dan Italia. Iklimnya akan terasa hangat, musim panasnya kering, sedangkan musim dinginnya basah. Iklim subtropis memiliki curah hujan sedang sepanjang tahun. Yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang atau siklon dapat dijumpai di bumi belahan utara. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara hangat sehingga memungkinkan terjadinya hujan dan salju. Jenis iklim ini akan menghasilkan satu musiman seperti musim panas, gugur, musim dingin, dan semi. Memiliki suhu rata-rata pada bulan terdingin di bawah 18 Celcius derajat tapi di atas minus 3 Celcius derajat. Suhu rata-rata pada bulan terhangat di atas 10 Celcius derajat. Iklim ini memiliki musim dingin dan musim panas. Selanjutnya, iklim hujan salju. Daerah beriklim hujan salju ini memiliki suhu rata-rata bulan terdingin di bawah minus 3 derajat Celcius. Suhu rata-rata pada bulan hangat di atas 10 derajat Celcius. Yang terakhir, iklim kutub. Daerah beriklim kutub memiliki suhu rata-rata pada bulan terhangat di bawah 10 derajat Celcius. Iklim ini tidak memiliki musim panas. Gejala yang dijumpai pada cuaca dan iklim. Ada banyak gejala yang bisa kita jumpai. Di antaranya, satu, kabut. Gejala yang terjadi karena adanya kondensasi uap air dekat permukaan tanah ataupun air yang dingin, ketinggiannya mencapai 500 meter. Yang kedua, embun. Gejala yang terjadi karena adanya kondensasi uap air di permukaan tanah, rumput, dan daun pada malam hari karena kelembapan udara, namun tidak ada angin yang bertiup. Yang ketiga, El Nino. Gejala peningkatan suhu Samudra Pasifik yang terjadi sekitar bulan Desember. Yang keempat, La Nina. Gejala yang terjadi setelah El Nino melemah karena adanya penurunan suhu Samudra Pasifik di sekitar bulan Januari. Peranan cuaca dan iklim. Hubungan antara cuaca
dan iklim dengan kehutanan atau pertanian dapat diperhatikan sebagai berikut. 1. Hutan. Cuaca iklim dapat mempengaruhi kondisi dan penyebaran vegetasi hutan dari satu tempat ke tempat lain. Vegetasi hutan pada daerah tropis adalah yang paling tinggi keragamannya dan semakin ke kutub pertumbuhan dan penyebaran vegetasi hutan semakin dibatas. Cuaca atau iklim di dalam areal hutan harus dipantau karena akan mempengaruhi kelestarian hutan atau Sustainable Forest Management atau SFM. Yang kedua, tanah. Tanah adalah hasil pelapukan batuan selama periode waktu lama yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Cuaca atau iklim dapat mempengaruhi sifat-sifat kimia dan fisika tanah serta organisme yang ada di dalamnya. Yang ketiga, tanaman. Dimulai dari fase perkecambahan, fase vegetatif, generatif, dan panen dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga pasca panen, kualitas produksi tanaman yang dipanen pada musim hujan sangat berbeda jika dipanen pada musim kemarau. Faktor-faktor iklim dapat berperan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Contoh musim kemarau yang pendek. Sering ada hujan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan atau padang rumput. Yang keempat, peternakan. Cuaca atau iklim dapat berpengaruh langsung terhadap ternak. Contohnya ternak sapi beras agar hasil susunya berkualitas dan berkuantitas, maka sebaiknya dipelihara di pegunungan. Pengaruh secara langsung melalui makanannya yang berasal dari hijauan maupun biji-bijian. Penyebaran geografis ternak seperti kerbau dan sapi. Contoh, kerbau lebih banyak ditemukan pada daerah basah, banyak hujan di daerah rawa, sedangkan sapi tumbuh baik jika diternakkan di tempat yang sedikit kering. Yang kelima, hama dan penyakit. Pada musim hujan, kondisi iklim menjadi lembab sehingga banyak tanaman diserang penyakit. Pada musim kemarau diserang hama. Tinggi rendahnya populasi hama dan penyakit tergantung pada keadaan lingkungan. Keadaan lembab menyebabkan jumlah penyakit akan optimum dan keadaan suhu yang tinggi serta sering jumlah hama optimum. Cuaca atau iklim dapat mempengaruhi organisme, hama atau penyakit dan tanaman yang terserang. Proteksi hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida dapat dicari pada saat yang tepat karena aplikasinya tergantung pada hujan, angin, suhu, dan unsur cuaca lainnya. 6. Bangunan-bangunan pertanian. Merencanakan bangunan-bangunan pertanian seperti tingginya bendungan, dalamnya saluran drainase harus memperhitungkan keadaan cuaca atau iklim setempat. Kandang ternak agar kuat mendapat tepaan angin, maka sebaiknya ditanami pohon-pohon pelindung angin. Di samping itu dapat melindungi ternak agar tidak mengenai langsung angin sehingga dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga mesin-mesin pertanian yang kondisi lembab dapat berakibat cepat mengalami karat. Oke teman-teman semua, itulah video penjelasan dari kami kelompok 3. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.